Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinfeti Azana. Saya Mita. Kami dari 01 SAKP 015 S1 Akuntansi Universitas Mamulang akan mempresentasikan materi tentang Sistem dan arsitektur komputer. arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan. Arsitektur komputer ini ada seperti bagian di sebelah kanan. Yang pertama, application adalah suatu program komputer yang mempunyai fungsi tertentu. Yang kedua, ada operating system atau OS yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan suatu aplikasi. Yang ketiga, ada BIOS atau Basic Input Output System yang merupakan suatu perangkat lunak yang mengatur fungsi dasar dari semua perangkat keras yang terpasang pada komputer. Dan yang keempat, ada hardware, yaitu perangkat keras adalah semua komponen dari sebuah komputer yang berbentuk nyata, bisa dilihat dan diraba oleh manusia. Evaluasi arsitektur komputer. Pada tahun 1950 sampai 1960, sebagai komputer aritmatika untuk menghitung persamaan matematika pada masa itu. Di tahun 1970 sampai 1980 dirancang untuk instruksi kompilator. Di tahun 1990, arsitektur komputer merupakan salah satu bentuk desain CPU, sistem memori, multiprosesor, dan jaringan komputer. Di tahun 2010, sistem yang dapat diadaptasi secara mandiri. Selanjutnya ada jenis arsitektur. Yang pertama ada SISD, yaitu Single Instruction, Single Data, yang bekerja dengan skema aritmatika dan logika, di mana semua dilakukan dengan suatu perhitungan saja. Yang kedua, ada SIMD, yaitu Single Instruction Multiple Data. Komputer ini bisa mengendalikan banyak prosesor dari satu sistem kendali saja. Selanjutnya ada MISD atau Multiple Instruction Single Data yang memiliki fungsi dalam melakukan eksekusi data yang bisa diprosesor oleh prosesor yang berbeda-beda. Yang terakhir ada MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan menggunakan unit pengontrol. Selanjutnya ada fungsi arsitektur komputer. Yang pertama, ilmu arsitektur komputer memudahkan dalam memperbaiki komputer yang rusak. Yang kedua, meningkatkan penggunaan prosesor. Yang ketiga, penggandaan jumlah pengguna komputer. Yang keempat, dapat memastikan semua komponen dapat beroperasi secara normal. Dan yang terakhir, memberikan gambaran tentang aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya, ada faktor yang berpengaruh besar terhadap arsitektur komputer. Untuk manfaat, ada applicability, malleability, expandability, dan compatible. Untuk kinerja sistem, yang pertama ada MIPS, Million Instruction per Second, yang kedua MFLOP, Million Floating Point per Second, yang ketiga ada VUP, yaitu Fast Unit of Performance, dan yang keempat ada Sistem Operasi Bandwidth, yang kelima Operasi Input Output per detik, yang keenam Memory Bandwidth, yang ketujuh Waktu Akses Memori, yang kedelapan Ukuran Besar Memori, dan yang kesembilan Biaya Sistem. Biaya sistem yang pertama reliabilitas komputer, yang kedua kemudahan dalam perbaikan, yang ketiga konsumsi daya listrik, yang keempat berat hardware, yang kelima kekebalan, yang keenam interface sistem software, yang kedelapan bagian pokok arsitek komputer. Selanjutnya, faktor pengaruh keberhasilan arsitektur komputer. Manfaat arsitektur komputer dapat diukur dari beberapa aspek, mulai dari penerapan, kompatibilitas, fleksibilitas, dan skalabilitas. Selanjutnya, performa sistem dievaluasi oleh serangkaian program standar yang berjalan di komputer. Program standar ini memiliki pengukuran performa CPU. Indikator kinerja memori, termasuk bandwidth memori, ukuran memori, waktu akses memori. Yang terakhir, biaya sistem dapat diukur dengan keandalan, konsumsi daya, dan antarmuka perangkat lunak sistem. Sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer secara umum adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola penggunaan sumber daya dalam komputer dan menyediakan atur muka yang berguna untuk mengakses sumber daya tersebut.
Sistem operasi ditempatkan pada media penyimpanan dan dijalankan pada waktu komputer pertama dihidupkan. Fungsi-fungsi sebuah sistem operasi secara umum, yang pertama ada interface atau antarmuka pengguna, yang melalui fungsi ini pengguna dapat berinteraksi dengan sistem operasi, perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang kedua, manajemen memori. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, dan juga memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga ada manajemen file. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file, seperti pembuatan dan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, dan membackup berkas ke media penyimpanan yang tidak permanen. Berikutnya ada manajemen proses. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Dan yang terakhir ada manajemen sistem masukan dan keluaran. Sistem ini sering disebut dengan device manager. Adapun gambar di sebelah kiri menjelaskan tentang sebagai resource manager adalah pengelolaan sumber daya dan mengalokasikannya, misalnya memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. Ada juga koordinator yang mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan proses secara berurutan. Berikutnya sebagai guardian yang menyediakan akses kontrol dengan tugas melindungi file dan mengawasi data dan program. Sebagai gatekeeper, berfungsi untuk mengendalikan hak akses pengguna dalam mengendalikan yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukannya. Dan yang terakhir sebagai optimizer, ialah sebagai penjadwal masukan atau input oleh user, pengaksesan basis data, proses komputasi. Dan yang terakhir ada optimizer, ialah sebagai penjadwal masukan atau input oleh user, pengaksesan basis data, proses komputasi, dan penggunaannya. Kebanyakan dari kita hanya mengetahui bahwa Windows adalah satu-satunya sistem operasi pada komputer. Padahal, saat ini sudah banyak sistem operasi komputer yang beredar di pasaran, seperti Unix. Unix adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh satu kelompok di AT dan T pada laboratorium Bell. Unix banyak digunakan untuk server mampu workstation. Lingkungan Unix dan model program client-server menunjukkan Unix lebih dikembangkan sebagai sistem operasi yang kuat di jaringan komputer daripada sistem operasi untuk komputer personal. Yang kedua adalah Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer, salah satu turunan Unix yang sangat populer karena tergolong sebagai open source. Seperti perangkat lunak open source lainnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. selanjutnya ada Disk Operating System atau DOS. DOS sebenarnya dibuat oleh sebuah perusahaan pembuat komputer bernama Situ Computer Products yang dipimpin oleh Tim Peterson. Tim Peterson kemudian direkrut oleh Microsoft untuk mengembangkan DOS pada tahun 1980 sebagai sebuah perangkat lunak sistem operasi dengan nama QDOS, singkatan dari Quick and Dirty Operating System. Selanjutnya disebut 86DOS karena QDOS didesain agar dapat berjalan pada komputer dengan prosesor Intel 8086. DOS sendiri ada mengalami perubahan versi yang dimulai dari DOS versi 1.0, DOS versi 2.0, DOS 3.0, DOS 3.1, DOS 3.2, DOS 3.3, DOS 4.0, DOS 5.0, dan DOS 6.0. Selanjutnya ada sistem macOS atau Macintosh Operating System, yaitu sistem operasi komputer yang hanya bisa berjalan pada komputer Apple Macintosh. Sistem operasi ini sebenarnya diluncurkan pertama kali pada tahun 1984.
Namun, nama Mac OS X baru diperkenalkan pada tahun 2001. Mac OS X adalah sebuah sistem operasi yang didasarkan dari Next Step yang menggabungkan stabilitas, kehandalan, dan keamanan yang dimiliki Unix. Mac OS sendiri memiliki beberapa versi, yaitu ada versi 10.0 yang disebut Cheetah, versi 10.1 disebut Puma, versi 10.2 disebut Jaguar, versi 10.3 disebut Panther, versi 10.4 disebut Tiger, versi 10.5 disebut Leopard, versi 10.6 disebut Snow Leopard, versi 10.7 disebut Lion, versi 10.8 disebut Mountain Lion, dan versi 10.9 disebut Mavericks. Microsoft Windows. Pada tahun 1985, Microsoft memperkenalkan Microsoft Word sebagai langkah untuk menyaingi kepopuleran sistem Macintosh. Pada awal hanyalah add-on dari Microsoft DOS karena tingginya tuntutan pada sistem operasi yang berbasis GUI. Versi awal Windows berjalan di atas Microsoft DOS. Dan ada juga sistem Solaris, sebuah sistem operasi berdasarkan Unix. Sistem diperkenankan oleh Sun Microsystems di tahun 1992 sebagai pendukung Sun OS. Solaris terkenal karena kestabilannya, khususnya pada sistem Spark. Solaris disertifikasi dan spesifikasi Unix, walaupun pada awal perkembangannya berdasarkan kepemilikan pribadi dan kebanyakan kode dasarnya sekarang ini merupakan software open source yang biasa dikenal dengan Open Solaris. Dan OS 2 Word dibuat secara bersama-sama oleh International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation untuk digunakan pada komputer IBM sebagai pengganti sistem operasi DOS. Kata OS 2 adalah singkatan dari Operating System 2. Sistem operasi ini didesain agar dapat menggunakan kemampuan penuh dari mikroprosesor Intel 80286. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.